Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lis. Selamat pagi, Pak Joni. Pagi, baik. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Joni selalu diberikan kesehatan. Amin, amin. Begini Pak, sebelumnya saya Listianto Kurnidi, saya salah satu guru di SMP, SMK Negeri 1 Atapan dan Arum, di mana saya ini sedang mengikuti diklat CGP Angkatan 8. Nah, di diklat ini, kemudian ini sudah memasuki modul 3.1 dan saya ada tugas di demonstrasi kontekstual. Ini tugas ini berkaitan dengan bagaimana pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin, seperti itu Pak. Dan kebetulan tugasnya adalah mewawancarai kepala sekolah atau pimpinan. Namun izin Pak Joni, hari ini saya mohon izin mewawancarai Pak Joni Haryanto selaku Kepala SMP SMK Negeri 1 Atapan dan Arum. Mohon waktunya nggih Pak Joni nggih. Iya, silakan Pak Lis. Ini kebetulan ada waktu 1 jam. Nanti jam tengah 1 ada rapat koordinasi. Okay, ya silakan, monggo. Mudah-mudahan nanti tidak sampai 1 jam ya. Sudah selesai. Baik. Untuk menghemat waktu ini Pak Joni, ada pertanyaan yang pertama ini. Tentunya Pak Joni kan sebagai kepala sekolah itu seringkali ataupun pernah bertemu dengan masalah-masalah yang tentunya membuat dilema untuk keputusan yang diambil oleh Pak Joni. Nah, kira-kira menurut Pak Joni bagaimana sih Pak Joni itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk dilema etika dan etika bujukan moral, kira-kira bagaimana yang pernah Pak Joni alami di sekolah dalam mengidentifikasi, Pak? Ya, baik. Ini jadi mengingatkan saya saat ikut diklat CGP ya, juga mendapatkan tugas yang sama. Nah, untuk dilema etika dan bujukan moral itu tentunya untuk mengidentifikasinya kita ya berawal dari memahami 2 permasalahan itu dulu. Apa itu dilema etika, kemudian apa itu bujukan moral. Kalau dilema etika kan kasus yang dihadapkan pada kebenaran atau nilai kebajikan versus nilai kebajikan ya. Dua nilai kebajikan yang bertentangan, sama-sama benar tetapi bertentangan. Kemudian kalau bujukan moral itu kasus yang dihadapkan pada pengambilan keputusan benar atau salah. Jadi sudah jelas perbedaannya. Kalau bujukan moral itu antara benar dan salah, sehingga lebih mudah lagi kalau untuk mengambil keputusannya. Kalau yang bujukan moral itu ya, gitu. Nah, untuk mengidentifikasi tentunya kita karena pernah belajar teorinya itu tentang dilema etika untuk membantu bagaimana mengidentifikasi suatu permasalahan apakah ini dilema etika atau bujukan moral itu ada teori-teori yang bisa kita gunakan, yaitu menggunakan 4 paradigma, kemudian 3 prinsip, kemudian ada 3 unsur pengambilan keputusan dan 9 langkah pengambilan keputusan. Itu. Jadi tentunya menggunakan teori itu untuk mempermudah supaya kita pada saat menemui permasalahan itu langsung bisa mengidentifikasi apakah ini dilema etika atau bujukan moral. Seperti itu, Pak Lis. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya selama ini bagaimana Pak Joni menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Joni atau di sekolah kita, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama atau sama-sama benar seperti itu, atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan.
Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi atau saya sampaikan tadi, bahwasanya dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika itu hendaknya memperhatikan atau berpedoman kepada 4 paradigma, kemudian 3 prinsip, 3 unsur, dan mengacu pada 9 langkah pengambilan keputusan. Nah itu, jadi sudah pasti saya menggunakan itu untuk mempermudah, jadi membantu penyelesaian masalahnya itu. Nah, untuk 4 paradigmanya itu kan Pak Lis juga mungkin kemarin baru dipelajari ya di modul 3.1 ya, 3.1. Itu 4 paradigma dilema etika itu kan ada yang individu versus kelompok, kemudian yang kedua rasa keadilan versus rasa kasihan, kemudian antara kebenaran versus kesetiaan, kemudian jangka pendek versus jangka panjang gitu ya. Itu paradigma. Kemudian ada 3 prinsip penyelesaian dilema etika, itu ada prinsip yang berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Itu prinsip ya, 3 prinsipnya. Tadi 4 paradigma, 3 prinsip. Kemudian yang berikutnya adalah 3 unsur atau dasar pengambilan keputusan. Jadi kita mengambil keputusan itu harus kita pikirkan apakah berpihak pada murid ya. Ini karena konteksnya bicara pemimpin pembelajaran, tentunya pada murid. Kalau misalkan berhadapan dengan guru karyawan ya berpihak pada guru dan karyawan kan gitu. Kemudian yang kedua apakah dapat dipertanggungjawabkan, kemudian apakah berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah itu 3 unsur atau 3 dasar yang harus selalu kita ingat. Jadi pada saat mengambil keputusan harus kita perhatikan betul itu ya. Kemudian lebih detail lagi dari konsep-konsep tadi ada 4 paradigma, 3 prinsip, kemudian 3 unsur pengambilan keputusan itu diurutkan menjadi 9 langkah. Nah itu 9 langkah pengambilan keputusan. Nah ini saya dalam pengambilan keputusan menggunakan atau mengimplementasikan teori ini. Jadi saya gunakan sebagai panduan dan insya Allah cukup lumayan lah, dalam artian membantu sekali. Oke, baik. Jadi bisa saya simpulkan berarti Pak Joni itu dalam menjalankan pengambilan keputusan itu berdasarkan 4 paradigma, kemudian 3 prinsip, 3 unsur, dan mengacu kepada 9 langkah pengambilan keputusan, seperti itu ya Pak? Iya, betul. Baik, kemudian langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang bisa Pak Joni lakukan untuk pengambilan keputusan selama ini Pak? Ya baik, untuk langkah-langkahnya tadi seperti yang sudah saya sampaikan di pertanyaan sebelumnya itu. Jadi kita menggunakan 9 langkah. Jadi saya coba ikuti dari teori yang sudah saya pelajari, coba saya implementasikan. Begitu di sekolah ada permasalahan, saya juga pada saat itu bingung, ini permasalahan apakah dilema etika ataukah bujukan moral. Satu contoh permasalahan yang pernah saya hadapi adalah saat tahun ajaran baru menyusun pembagian tugas mengajar dan tugas tambahan. Nah ini yang agak istilahnya ada masalah itu pada saat menyusun tugas tambahan itu, karena kita sadari di sekolah kita itu masih jumlah guru dan karyawan kalau saat ini mungkin sekitar 28 ya, 28 itu masih ada yang statusnya ASN, ada yang statusnya GTT PTT. Nah kalau yang ASN insya Allah sebagian besar ya. Yang GTT PTT itu gurunya ada 4, PTT-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya malah ya, ada 5. Berarti ada 9.
9, berarti kalau 28 kurangi 9 berarti 19, ya 19 teman-teman guru, utamanya guru itu sudah ASN. ASN satunya ada yang PNS, yang berarti yang 18 P3K. Nah itu ada permasalahan pada saat pembagian tugas tambahan. Ya, permasalahannya apa? Permasalahannya sebelum ini ada teman-teman GTT yang mendapatkan tugas tambahan di posisi yang sangat krusial, artinya di level Wakasek. Nah, ini permasalahan yang muncul adalah perkembangan sekarang surat edaran, ya berdasarkan surat edaran atau katakan regulasinya, sekolah negeri kan tidak diizinkan untuk narik SPP sama SPI, sehingga tidak bisa memberikan istilahnya kesejahteraan kepada teman-teman. Punya tugas tambahan sebagai waka, pekerjaannya banyak, ya ribet, malam-malam masih suruh ngedit-ngedit data dan lain sebagainya. Nah itu tetapi tidak bisa memberikan istilahnya tambahan penghasilan. Nah kalau untuk yang ASN itu tidak masalah, karena yang ASN sudah dapat tunjangan tambahan penghasilan pegawai atau yang dikenal dengan TPP itu dari provinsi. Tapi kalau yang GTT-PTT tidak ada. Nah itu apakah ada masalah? Nah ini masalah ini termasuk dilema etika ataukah bujukan moral. Pada saat itu saya sempat bingung. Nah akhirnya saya coba gunakan 9 langkah ini untuk menentukan ini termasuk dilema etika atau bujukan moral, itu permasalahannya. Nah bicara 9 langkah, 9 langkah cukup banyak nih, 9 langkah. Tentunya kalau dihafal ya kayaknya agak susah gitu ya menghafal 9 langkah. Nah ini tentunya kalau sering kita implementasikan mungkin nanti dengan sendirinya mengalir. Kalau kita sudah mengimplementasikan ya akhirnya dengan sendirinya mengalir, nggak perlu baca teorinya, kita sudah bisa dengan sendirinya sudah mengikuti implementasinya. Tapi paling tidak kalau kita sudah pernah belajar teorinya kan tentunya lebih terarah kan itu. Nah itu saya coba kalau ada permasalahan ini dilema etika atau bukan, ya kita coba terapkan 9 langkah pengambilan keputusan tadi. Yang pertama misalnya mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Tentunya nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan, benar versus benar kan gitu ya. Nah, itu ada apa tidak? Kita lihat permasalahan itu. Seperti tadi permasalahannya adalah masalah tugas tambahan ya. Itu ada tidak pertentangan di mana dua nilai yang sama-sama benar. Nah, ternyata setelah saya lakukan itu diidentifikasi betul ada ya. Kalau berdasarkan aturannya sudah jelas bahwa ASN ya, guru katakan PNS maupun P3K itu kan masuk dalam kelompok ASN. Itu kewajibannya sudah jelas menurut undang-undang, Permendikbud, kemudian Pergub, itu sudah jelas. Nah, sementara yang di sisi lain untuk GTT-PTT itu di Pergubnya juga jelas. Ya undang-undang, Permendikbud, Pergub juga jelas bahwa kewajiban GTT-PTT ya itu sama dengan kewajiban ASN. Tetapi yang bikin masalah adalah masalah gaji dan tunjangannya. Jadi kalau gaji untuk yang ASN standar gajinya sudah jelas itu oleh pemerintah pusat dan cenderung lebih besar. Sedangkan kalau yang GTT-PTT berdasarkan UMP itu provinsi. Nah itu kan timpang, kewajibannya sama tapi haknya berbeda. Nah ini kan permasalahan. Itu perlu dilihat itu. Kemudian 9 langkah tadi kalau dijabarkannya cukup banyak. Apa aja Pak Lis itu 9 langkah Pak Lis? Yang kedua seingat saya itu menentukan siapa yang terlibat. Iya. Menentukan siapa yang terlibat. Kemudian ada mengumpulkan fakta-fakta yang relevan.
Iya. kemudian ada pengujian benar atau salah, kemudian ada pengujian ajak salah itu kan ada uji banyak sekali tuh Pak. Ya, uji Ada legal, uji legal, uji regulasi, kemudian ada berdasarkan aturannya bagaimana, intuisi, gitu ya. Kemudian ada lagi seperti publikasi, uji publikasi, sama satu lagi panutan. uji panutan. Nah ini yang nomor 2 itu kan menentukan siapa yang terlibat. Tentunya kita lihat dulu tadi permasalahan misalnya kayak yang tugas tambahan tadi, itu yang terlibat siapa saja, itu perlu kita pikirkan. Contoh di sini adalah yang terlibat adalah guru dan karyawan, guru ASN dan baik guru karyawan yang GTT, PTT. Itu kita lihat semua. Jadi nanti sehingga pada saat mengambil keputusan pun kita bisa berpihak pada semuanya gitu. Kemudian nanti yang berikutnya, langkah berikutnya yang ketiga adalah mengumpulkan fakta-fakta gitu ya. Fakta-fakta yang ada kita gali ya, termasuk tugas tambahan tadi ya, dipetakan tugas tambahan itu apa saja, berat ringannya, kemudian kita kumpulkan juga mungkin dari sisi penggajiannya ini untuk GTT berapa, kemudian yang yang ASN, kalau ASN kan jelas di situ sudah dapat gaji, ada tunjangan profesi, ada TPP. Nah sementara kalau yang GTT paling hanya gaji plus tunjangan profesi kalau memenuhi syarat. Kalau yang guru, kalau yang PTT ya tidak. Nah itu perlu fakta-fakta itu kita kumpulkan sehingga nanti pada saat mengambil keputusan pun lebih baik ya, bisa yang berpihak ke semuanya lah gitu ya, ke pegawai. Kalau berhadapan dengan murid ya ke murid ya, kalau ini dengan pegawai ya berpihak pada pegawai. Kemudian tadi sampaikan ada pengujian, yang langkah keempat pengujian benar salah. Nah, pengujian benar salah itu bisa menggunakan uji legal ya, uji legalitasnya. Jadi apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tadi. Nah, kan dilihat kalau bicara ada aspek pelanggaran hukum ya dilihat undang-undangnya, Permendikbudnya ya, kemudian Pergubnya. Nah itu. Kemudian uji regulasi atau standar profesional, itu kode etik dilihat. Terus ada uji intuisi, itu kemampuan dari seorang pimpinan harus berintuisi ya. Jadi membaca pikiran dari guru karyawan, kira-kira keinginan mereka, utamanya yang GTT PTT keinginannya apa gitu. Ini membantu kita untuk memberikan solusi yang tepat gitu ya. Nah, itu. Kemudian tadi sudah sampai berapa itu? Uji intuisi, kemudian publikasi ya. Publikasi. Nah, uji publikasi tentunya dipublikasikan. Jadi kira-kira nanti keputusan yang mau kita ambil coba sih dipublikasikan. Bisa di sosial media atau kalau di sekolah ada WhatsApp group gitu ya, Telegram group, ada Instagram dan lain sebagainya. Nanti coba lihat respon dari warga sekolah, guru karyawan. Nanti responnya bagaimana. Kalau ternyata keputusan kita sudah istilahnya mendapatkan tanggapan positif dan kita tidak ragu terhadap apa yang sudah diambil, dipublikasikan, kita tidak ragu, ya yakinlah bahwa itu keputusannya sudah bagus, sudah tepat itu ya. Kemudian ada uji panutan. Nah, ini uji panutan. Jadi kita juga sebagai pimpinan juga tentunya biasanya kita juga punya orang yang kita jadikan panutan oleh kita. Mungkin orang tua kita, bapak atau ibu, atau mungkin orang lain yang saya tuakan. Mungkin di sekolah ada apakah komite atau apa, itu coba keputusan yang mau kita ambil kita bicarakan dengan beliau-beliaunya
Nah, kita bicarakan, nanti beliaunya mau ambil keputusan yang mana. Nah, itu sama ndak dengan kita, yaitu uji panutan itu ya. Kemudian nanti langkah yang berikutnya, langkah kelima itu ada pengujian paradigma benar dan benar ya. Itu kembali ke paradigma tadi. Paradigma yang di awal itu kan ada berapa paradigma tuh? Ada 4 paradigma. Empat paradigma. Nah, itu perlu diuji. Kira-kira kasus yang kita hadapi itu masuk paradigma yang mana? Ataukah masuk ke empat-empatnya? Atau mungkin diantara itu? Seperti itu. Ini untuk melihat bahwa kasus yang kita hadapi adalah dilema etika atau bukan. Kemudian yang berikutnya langkah ke-6. Langkah ke-6 itu melakukan prinsip resolusi. Nah, ini prinsip resolusi itu pada prinsipnya kita berpegang pada 3 prinsip pengambilan penyelesaian dilema etika. 3 prinsip penyelesaian dilema etika kan ada 3 tadi, yang berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berbasis peraturan, kemudian satu lagi berbasis rasa peduli. Atau bahasa Inggrisnya apa Pak Lis? Kalau yang pertama itu berdasarkan hasil akhir, itu berarti kan akhir kan N ya, N based thinking. Kalau yang peraturan rule based thinking. Kemudian yang rasa peduli care based thinking. Nah, itu kira-kira kasus yang kita hadapi itu masuk di antara ketiga ini, atau salah satu atau salah 2, maksudnya masuk salah satu atau bahkan mungkin bisa 2 atau bisa 3-tiganya. Kalau itu masuk di situ berarti benar yang kita permasalahan atau kasus yang sedang kita hadapi adalah dilema etika. Tapi kalau tidak, nah tentunya wah ini berarti bujukan moral gitu ya. Itu jadi 9 langkah ini membantu kita untuk menentukan ini dilema etika atau bujukan moral gitu. Jadi terus dilanjutkan langkah ke-7. Kalau tadi resolusi sudah, langkah ke-7 itu yang investigasi opsi trilema. Jadi kita selaku pimpinan sebisa mungkin ya kita selalu berlatih mencari opsi-opsi permasalahan yang di luar biasanya. Kalau misalkan orang-orang berpikir biasanya permasalahan diselesaikan hanya 2 pilihan, antara A dan B, benar salah atau apa nih. Nah, kita coba kembangkan opsi trilemanya, yaitu pilihan yang di luar dugaan yang jarang diambil. Nah, satu contoh kayak kasus yang tadi, tugas tambahan, mungkin pilihan pertamanya ya mungkin bisa gini, udah pokoknya karena kewajibannya sudah pasti sama antara ASN dengan GTT PTT ya, sama ya sudah, siapapun meskipun GTT nggak apa-apa jadi wakasek kayak gitu, kasih tugas yang berat nggak ada masalah. Tugas memang itu secara regulasi juga sudah ada, aturannya ada. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua mungkin lebih bijak. Pilihan kedua gini, optimalisasi P3K sehingga tugas-tugas yang berat kasihkan P3K, karena pendapatannya juga lebih banyak dari yang GTT PTT, kasihkan yang P3K. Ini opsi yang kedua. Sedangkan tugas ringan kasihkan sama GTT PTT. Nah, terus yang ketiga mungkin ini yang di luar dugaan, ya kita munculkan selama sekolah mampu untuk memberikan tambahan, maka perhatikan kira-kira teman-teman GTT yang kebetulan dia potensi dan menduduki jabatan yang cukup katakan pegang kunci lah, berat itu ya, ya mungkin kita selaku pimpinan mencarikan mungkin untuk tambahan penghasilan dia. Regulasinya dilihat, tentunya di bos ataupun BOP ya masih ada, istilahnya masih ada yang berpihak kepada GTT, PTT. Masih ada istilahnya uang lelah buat mereka, kalau misalkan mereka bertugas begini-begini masih bisa dikeluarkan. Tapi kalau untuk yang ASN jelas tidak. Salah satu contoh itu. Tapi kalau misalkan nanti sekolah punya misalkan punya sumber lain
pendanaan dari sumber lain, mungkin dari dana taktis yang diperoleh dari kantin, itu bisa ya, penghasilan dari kantin, kemudian teaching factory atau unit produksi lah bahasa kerennya dulu, itu bisa diambilkan dari situ. Ya, itu apa namanya, sudah langkah yang ke-7 ya. Ada 9, masih 2 ini. Masih 2. Yang ke-8 tentunya setelah melalui tahapan 1 sampai 7 dari pikiran matang-matang, ya kita di langkah ke-8 adalah membuat atau mengambil keputusan yang matang. Udah yakinlah ini keputusan yang terbaik. Nah, kemudian keputusan itu kita setelah kita ambil, tentunya kita terapkan kepada permasalahan tadi. Nah, nanti langkah ke-9 tentunya kita melihat lagi keputusan itu ya, kemudian refleksikan. Jadi setelah keputusan itu diambil, laksanakan ya, diimplementasikan, kemudian kita lihat coba reaksi dari masalah tadi sudah terkondisikan baik atau belum, itu kita refleksikan. Setelah ada refleksi, tentunya rencana tindak lanjut ke depan mau diambil yang lebih baik bagaimana. Seandainya nanti suatu saat ada permasalahan yang sama, kita sudah punya bank permasalahan dilema etika, ini ambil ini sehingga lebih cepat. Itu mungkin Pak Lis ya, yang untuk penjelasan 9 langkah tadi ya. Oke, luar biasa sekali ini Pak Joni, sepertinya jeli sekali dalam menganalisis sebuah permasalahan ataupun kasus-kasus dilema etika ataupun bujukan moral, tentunya dengan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan. Oke. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Pak Joni anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Ya baik, ya yang saya anggap efektif ya dengan menerapkan 9 langkah tadi. Karena di dalam 9 langkah tadi sudah secara rinci kan itu ya, tahapannya jelas gitu ya. Mulai identifikasi masalah, kemudian mengumpulkan fakta-fakta, kemudian ada pengujian. Nah, setelah diuji, kemudian mendapatkan suatu kepastian bahwa oh ini dilema etika, kemudian keputusannya kita ambil, misalkan yakin gitu, keputusannya A, maka kita terapkan, kita evaluasi. Nah itu, jadi berdasarkan itu. Baik, luar biasa sekali. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Pak Joni hadapi? Ya, tantangannya seperti kalau apa? Tantangannya sih karena dilema etika itu kan sebenarnya berbicara 2 nilai kebajikan yang sama-sama benar, tetapi pasti salah satu dikorbankan. Nah, karena salah satu ada yang dikorbankan, pasti orang yang istilahnya yang katakan mengambil nilai kebajikan itu kecewa kan? Betul ya. Ya, jadi kita tantangannya itu pasti ada yang kecewa. Tetapi yakinlah bahwa kita selaku pimpinan memang sangatlah sulit untuk memuaskan semua pihak. Ya, apalagi kalau sudah ketemu dilema etika. Tapi paling tidak dengan 9 langkah tadi ada sebagai pedoman ya, ya bisa dikatakan kita ada semacam jaminan ya bahwa keputusan yang kita ambil itu yang terbaik. Gitu. Baik. Kalau bicara tantangannya, jelas tantangannya tetap tidak bisa memuaskan semua pihak. Oke, gitu. Terima kasih. Kemudian selanjutnya, apakah Pak Joni ini memiliki sebuah tata kala ataupun penjadwalan tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Pak Joni langsung menyelesaikan di tempat ketika menghadapi dilema etika, atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, kemudian jika ada bentuk atau prosedurnya seperti apa? Mohon untuk Pak Joni bisa menjelaskan, Pak. Jadi kalau tata kala atau penjadwalan ya kita lihat dari permasalahan dilema etika itu sendiri. Kalau dilema etikanya tentunya kalau permasalahan kan kalau kita kategorikan ada permasalahan ringan, sedang, berat gitu ya. Ringan, sedang, berat.
Nah, tentunya kalau ringan, sedang, berat ya. Kalau ringan ya mungkin mudah untuk segera diselesaikan ya. Kalau mudah diselesaikan artinya kalau kita sudah menghadapi permasalahan dan kita sudah sering ketemu dengan permasalahan-permasalahan dilema etika, dan apalagi kalau permasalahan itu sudah pernah terjadi dan sudah istilahnya dirumuskan bersama, tentunya bersama tim. Saya tidak akan, selaku pimpinan, tidak berpikir sendiri. Saya tentu akan bekerja bersama tim. Ada tim manajemen yang di dalamnya pasti ada Wakasek, ada Kaprodi, ya, kepala-kepala unit kerja, kemudian juga ada komite. Nah, itu kan kalau sudah kita ajak bicara merumuskan suatu permasalahan, sudah ada keputusannya, kita dokumentasikan. Kalau suatu saat terjadi hal yang sama itu bisa cepat, langsung aja. Ini sudah pernah, kejadian ini sudah pernah kita tangani. Karena saya yakin permasalahan itu akan berulang gitu. Nah, apalagi kalau kita berhadapan dengan siswa, kan personnya ganti, siswanya ganti, nanti berulang lagi, permasalahan ini muncul lagi. Sehingga nanti kalau sudah punya bank masalah dilema etika ya cepet aja. Tapi kalau permasalahan yang sedang, berat, nah itu perlu ketelitian, perlu proses. Jadi tidak boleh gerusa-gerusu, artinya kita perlu lakukan ya 9 langkah tadi. Kalau perlu diuji, ya kita kan perlu melakukan uji. Uji butuh banyak pihak. Kebetulan lihat bank permasalahan, belum pernah terjadi. Ini kebetulan belum pernah, kan itu butuh waktu. Ya tinggal pada saat itu bisa kita jadwalkan. Udah, berarti kerjakan dulu tahapan 9 langkah yang ini dulu. Selesaikan dulu, nanti kita jadwalkan kemudian. Maksudnya begitu progres yang misalkan langkah 1, 2, 3 sudah selesai, masuk langkah 4, masuk langkah 5 dan seterusnya. Tapi yang pasti kalau permasalahan itu berat, maka ada perhatian khusus dan harus segera diselesaikan. Prinsipnya jangan menunda masalah lebih lama. Sebisa mungkin masalah diselesaikan secepat mungkin. Oke, luar biasa sekali Pak Joni, jawabannya mantap sekali, ini jeli sekali, artinya dalam tadi menentukan penyelesaian permasalahannya itu dipertimbangkan ya, tergantung tingkatan kesulitan, urgennya, kemudian ringan atau beratnya, seperti itu. Nah, lalu Pak, adakah seseorang ataupun faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ataupun membantu Pak Joni dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, baik. Kalau bicara seseorang atau faktor-faktor ya yang mempermudah penyelesaian kasus dilema etika, ya tentunya kalau seseorang sih artinya ini merujuk ke 9 langkah tadi, ada uji panutan ya. Artinya saya juga tentunya punya panutan yang sewaktu-waktu kalau ada masalah bisa saya mintai pendapat ya, karena dia panutan saya. Nah, tentunya siapa panutannya? Ya bisa saja teman-teman kepala sekolah saya yang lebih senior. Itu kadang saya juga curhat kalau ada masalah, kita komunikasi. Nah, itu nanti di situ akan membantu lah. Salah satu uji panutan masuk di situ ya. Itu. Jadi kalau yang membantu seperti itu dari kalau bicara seseorang. Kemudian kalau bicara teamwork di sekolah, ya tentunya manajemen yang paling dekat, istilahnya yang lebih sering saya ajak untuk menyelesaikan permasalahan sekolah adalah tingkat Wakasek, wakil kepala sekolah. Itu tingkat manajemen, itu kami ajak bicara untuk menyelesaikan permasalahan. Di sisi lain sama-sama belajar, juga di sisi lain transfer knowledge kepada teman-teman di Wakasek, karena saya yakin Wakasek nanti suatu saat juga barangkali ada yang menduduki sebagai kepala sekolah ataupun pengawas. Tentunya kan ada jenjang karir yang diimpikan oleh teman-teman juga ya. Kalau faktor-faktor yang mempermudah ya tentunya dokumentasi yang baik ya. Artinya begitu kita ketemu dengan permasalahan, kita sudah punya bekal teori, kita selesaikan dengan tadi
ada 4 paradigma, ya, 3 unsur, kemudian 3 prinsip, dan yang menjadi acuan adalah 9 langkah pengambilan keputusan itu. Nah, ini mempermudah, jadi mempermudah untuk penyelesaian masalah dilema etika. Dan jangan lupa begitu ada masalah, dokumentasikan, tercatat itu ya. Suatu saat itu bisa dijadikan bank masalah dilema etika. Nanti ada bank masalah bujukan moral. Nah, itu nanti ini dengan punya bank masalah-masalah, suatu saat kalau ini terulang kan tinggal ambil aja, tinggal lihat, oh ini sudah ada, ini cepat permasalahan terselesaikan itu Pak Lis. Dan itu mempermudah ya, ya Pak? Mempermudah. Oke. Ya. Luar biasa ini, rinci, jelas, detail, luar biasa penjelasannya Pak Joni. Kemudian terakhir ini, pertanyaan terakhir Pak Joni, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Pak Joni tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Joni petik dari pengalaman Pak Joni tentunya dalam pengambilan keputusan dilema etika, Pak? Ya, jadi pembelajaran yang bisa saya petik atau saya ambil ya, itu terus terang dari permasalahan dilema etika, kemudian kita mendapatkan, kebetulan waktu di CGP itu mendapatkan materi tentang dilema etika dan bagaimana cara mengambil keputusannya, ya, cara menyelesaikannya. Ya tadi sudah disampaikan ada 4 paradigma, 3 prinsip, 3 unsur, kemudian 9 langkah itu. Ini benar-benar jadi pelajaran yang sangat berharga dan mempermudah saya dalam bekerja, dalam menghadapi misalkan ada permasalahan dilema etika. Dan tidak bisa tidak, ya, bahwa di sekolah pasti muncul itu dilema etika maupun bujukan moral, itu muncul. Nah, ini yang bisa saya petik. Jadi dari permasalahan yang ada, kemudian saya terapkan atau implementasikan teori tadi, ternyata sangat memudahkan dalam penyelesaian permasalahan dan bisa memandu kita untuk mengambil keputusan, ya, keputusan yang tentunya berpihak kepada murid kalau itu permasalahannya di kelas, atau berpihak kepada guru dan karyawan kalau permasalahannya di kepegawaian. Itu kemudian itu yang bisa kita petik hikmahnya tentunya dari pembelajaran ini bisa kita petik hikmah positifnya bahwa insya Allah semua permasalahan bisa diselesaikan asalkan kita berkolaborasi, bersinergi dengan orang-orang di sekitar kita, dengan orang-orang yang bermasalah, dengan para istilahnya kayak aset-aset di lingkungan kita, ada komite, ya, ada manajemen. Kemudian di luar sekolah juga ada, mungkin di tingkat kecamatan ada Forkom Pincam, ya, itu. Kemudian ada banyak, sehingga kita insya Allah kalau sinergi dan kolaborasinya jalan, tidak ada kata sulit. Oke, itu. Baik. Oke, luar biasa Pak Joni. Jadi apa yang sudah kita proses wawancara ini berjalan itu luar biasa. Ilmu yang saya peroleh ini cukup sangat banyak, gitu ya. Tadi apa yang sudah disampaikan Pak Joni, pengalaman, kemudian teori, ternyata ini masih ingat, ternyata Pak Joni juga ini alumni dari CGP angkatan 7 ya. Angkatan 7. Angkatan 7 itu ya. Dan ini sudah menerapkan prakteknya dari teori-teori tadi. Ini luar biasa. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti jejaknya Pak Joni dalam pengambilan keputusan, misalnya dalam di kelas gitu ya. Menjadi pemimpin pembelajaran seperti itu. Saya dapat meniru tekniknya, teorinya, bahkan sampai prakteknya Pak Joni. Luar biasa sekali ini Pak Joni. Mudah-mudahan ini sekali lagi dapat memotivasi saya agar membaca situasi, persoalan, kasus ataupun dilema etika, bujukan moral itu harus jeli, harus teliti, dan tentunya mempraktikkan teori yang sudah disampaikan tadi. Oke, baik Pak Joni, demikian wawancara dengan Bapak.
Mohon maaf, ini mungkin agak terlalu lama jadi mengganggu jadwal kegiatannya Pak Joni. Terima kasih sekali waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya mohon undur diri, tapi saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tepat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Joni. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lihin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, bagaimana kabarnya Pak Solihin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat selalu nggih Pak. Amin, Nggih. amin, amin. Nggih. Ini Pak, pada kesempatan hari ini mohon izin Pak, saya mewawancari Pak Lihin. Nggih. Ini terkait dengan tugas CGP saya, calon guru penggerak angkatan 8. Nggih. Ini ada tugas terkait dengan demonstrasi kontekstual. Iya. Ya, demonstrasi kontekstual modul 3.1. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Pak Solihin, Iya. Kepala SMA Muhammadiyah 4 Banjarnegara. Betul ya? Nggih, betul. Begini Pak, untuk menghemat waktu ini Pak, langsung saja nih Pak. Nggih, nggih. Kira-kira Pak Lihin kan sudah berapa tahun ya Pak Ini jadi kepala sekolah? 8 tahun, Mas. 8 tahun. 8 Wah, tahun. tentunya pengalamannya sangat banyak ya, karena sudah cukup lama, 8 tahun. Dan tentunya sudah menemukan banyak persoalan, permasalahan, dilema-dilema Betul. dalam menghadapi situasi di sekolah nggih, Pak nggih. Nah, kira-kira nih Pak, bagaimana Pak Lihin ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi pada situasi pendidikan yang Pak Lihin pimpin ini? Oh, iya. Terima kasih Mas Listianto yang telah bersilaturahmi di sini ya. Untuk pertanyaan pertama ini, ya. Bagaimana kita mengidentifikasi kita menggunakan panca indera secara maksimal itu ya. Panca indera secara maksimal ada kita gunakan, kemudian kita sharing. Biasanya ada guru yang datang ke sini itu menyampaikan informasi, kemudian ada guru yang lain menyampaikan informasi. Nah, kadang setelah informasi itu kan biasanya informasi masalah yang harus diselesaikan oleh kepala sekolah seperti itu. Karena kadang itu guru itu tidak mampu menyelesaikan masalah sendiri. Misalnya masalah di tempat kerja atau untuk kemajuan sekolah. Hadir di sini berarti kan muncul itu. Ada dilema etika, ada bujukan moral seperti itu. Nah, setelah mereka datang masing-masing ya kita kumpulkan seperti itu. Kemudian antara dua sudut ini ya, antara sudah bisa kondisinya bisa benar dan benar ini. Benar dan salah yang kita hadapi seperti itu. Nah, kita kumpulkan di sini. Nah, itu salah satu dari kita mengidentifikasi terhadap kasus itu ya. Kita mendalami betul-betul apakah itu benar-benar sebuah kasus ya, atau jangan-jangan kasus yang dibuat-buat ya gitu kan, seperti itu. Nah, kalau memang itu sebuah masalah ya harus kita selesaikan. Itu adalah salah satu kita mengidentifikasi dari sebuah masalah yang muncul. Luar biasa ini Pak. Kita menyelesaikan nanti ya dari jenis kasusnya. Kalau misalnya ringan ya kita skalanya ringan seperti itu. Kalau memang kasus besar dan ini berkaitan dengan lembaga sekolah ya kita libatkan semua. Seperti itu. Luar biasa. Terima kasih. Kemudian ini Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Pak Lihin ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Lihin
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Kira-kira bagaimana Pak? Kita yang terdepan adalah komunikasi. Gitu ya. Terdepan komunikasi. Komunikasi. Kalau komunikasi kita itu dimaksimalkan sedemikian rupa, nanti benar vs benar ya. Misalnya benar A dan benar B, itu benar B-nya itu bisa bisa menerima benar A kayak gitu loh. Nah benar A bisa menerima benar B. Jadi di situ kuncinya adalah komunikasi. Kemudian yang berikutnya adalah ya musyawarah ya. Di dalam komunikasi kan ada musyawarah. Kemudian melibatkan semua unsur sekolah seperti itu, dari wakil kepala sampai guru. Tapi itu kembali lagi kepada tipe atau kasus ya. Kasusnya. Kalau kasus itu bisa diselesaikan di Waka ya kita biasanya hanya berlima saja seperti itu. Kemudian kita sosialisasikan ke guru. Tapi kalau memang ini membutuhkan semua terlibat, ya kita di rapat guru seperti itu. Musyawarah di tingkat Dewan Guru lah seperti itu. Berarti dilihat dari kasusnya apakah kira-kira tatanan kasus tersebut itu ringan atau memang berat, harus melibatkan semua warga sekolah seperti itu. Iya betul Mas. Baik, luar biasa sekali. Kemudian kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya ini Pak. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Pak Lihin lakukan untuk mengambil keputusan selama ini Pak? Oh ya, untuk prosedurnya kalau ada masalah ya, masalah yang muncul itu sekolahan mengajak waka, gitu ya. Mengumpulkan waka. Iya, mengumpulkan waka. Kita ini ada masalah seperti ini, bagaimana jalan yang terbaiknya seperti itu. Ketika di tingkat waka buntu, bisa juga itu tingkat waka buntu, bisa terjadi tingkat waka buntu ya. Kita pihak sekolah kan punya yang di atasnya lagi, misalnya pengawas, pembina seperti itu ya. Kita mencari solusi ke sana gitu ya, solusi ke sana, langkah yang terbaik bagaimana. Nah kemudian saya sampaikan hasilnya bahwa langkah yang terbaik seperti ini, bagaimana saya kembalikan lagi itu, pelurkan ke waka. Nah misalnya sudah ditemukan jalan ya kita sampaikan kepada yang bersangkutan atau disosialisasikan ke Dewan Guru. Seperti itu. Oke, luar biasa Pak. Jadi selain koordinasi dengan waka, teman-teman waka, itu juga koordinasi dengan Dewan Guru dan atasan yang lebih tinggi seperti pengawas, pembina seperti itu. Ya, kemarin ada sebuah kasus Mas Lis itu ya. Jadi di sini itu kita sudah membuat peraturan bahwa anak-anak kalau sedang KBM di lingkungan sekolah itu tidak boleh pakai jaket. Gitu ya, seperti itu ya. Nah, himbauan sudah di upacara, guru-guru sudah di kelas. Ternyata itu budaya untuk tidak pakai jaket gitu ya, biar tertib rapi kan tidak pakai jaket itu. Betul. Itu nggak hidup-hidup gitu. Nah, akhirnya kita bagaimana ini? Nah, kita ambil langkah rapat Dewan Guru mencari solusi seperti apa. Akhirnya kita beli keranjang jumlah kelas. Keranjang itu ditaruh di depan pintu gerbang. Nah, untuk membudayakan itu anak-anak menitipkan jaketnya itu di keranjang-keranjang itu per kelas itu. Iya, alhamdulillah ya sudah tertib sekarang berjalan seperti itu. Itu salah satu langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah untuk kebaikan anak-anak juga. Luar biasa. Ini juga menginspirasi Pak. Betul, luar biasa ini Pak. Kemudian ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Lihin anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Efektivitasnya itu ada pada komunikasi Mas. Komunikasi ya. Kita kembali lagi bahwa kita itu jangan sampai terputus di dalam komunikasi kita. Nah, namanya komunikasi kan tidak mesti di rapat, bisa juga di obrolan. Betul. Duduk-duduk
di kantin lah gitu, apa di taman, di ruangan perpus gitu. Ya di semua tempat yang kita bisa duduk bareng santai seperti itu, dan tidak dibuat harus dipanggil atau gimana, tidak seperti itu, alamiah aja gitu. Malah kadang masalah-masalah itu muncul di komunikasi informal seperti itu, santai ya, itu kadang masalah muncul di situ dan menyelesaikannya juga di situasi seperti itu gitu, Mas. Iya, seperti itu. Luar biasa. Ya komunikasi lah intinya. Komunikasinya, Pak. Komunikasi. Kemudian ini, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, Pak, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya ya. Kalau kita dihadapkan pada situasi benar-benar itu ya, atau benar salah semuanya lah seperti itu, kita manusia gitu, kadang ini ada peraturan seperti ini itu, tapi kita harus benar-benar mendalami gitu ya, mendalami terhadap masalah yang ada seperti itu, sehingga tantangannya yaitu ya, kita manusia kadang masih ada sisi-sisi kasihannya gitu ya, seperti itu ya. Mungkin ketegasan ketegasan kadang kita belum itu, karena kalah dengan kasihan tadi. Ya, bisa kalah dengan kasihan, bisa juga dengan supaya lingkungan kerja itu tidak tegang seperti itu. Karena apalagi pekerjaan guru itu kan pekerjaan seni gitu ya. Kalau sudah tidak nyaman itu mereka menjadi gimana ya, tidak kondusif lah ya bahasanya ya, perasaannya, kemudian jadi tidak siap untuk masuk ke kelas. Kita memandang guru itu pekerja seni itu. Betul. Saya juga sepakat, Pak. Iya, harus. Karena tidak semua tidak semua orang itu sebetulnya bisa menjiwai jadi seorang guru ya, Pak ya. Kalau moodnya sudah beda, waduh, betul sekali. Masuk kelas juga. Iya, terus butuh kreativitas setiap saat Mas. Betul. Kreativitas yang bahkan tidak direncanakan, kreativitas yang harus mendadak. Ini saya harus pakai metode apa ini menghadapi anak yang seperti ini. Padahal hari kemarin anaknya tidak seperti ini gitu. Hari kemarin anak ini ceria, tapi hari ini anak ini murung seperti itu. Nah, itu kan harus ada kreativitas yang mendadak itu. Sepakat, Pak. Iya. Terima kasih. Kemudian selanjutnya, Pak, apakah Pak Lihin ini memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu, Pak, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Pak Lihin langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian kalau ada bentuk atau prosedurnya seperti apa, mungkin Pak Lihin bisa menjelaskan, Pak. Yang terjadi selama ini ya, untuk penyelesaian masalah dilema etika atau bujukan moral itu, kalau masalah itu kita tunggu besok, bahasanya besok saja gitu ya, itu kan ada waktu rentang semalam itu bisa membesar seperti itu, sehingga kita tidak punya jadwal mingguan atau bulanan, tidak. Ketika muncul sebuah masalah, maka kita berupaya menyelesaikan sedini mungkin seperti itu. Misalnya kalau bisa diselesaikan hari ini, kenapa harus hari esok seperti itu? Betul. Kenapa harus minggu depan? Kenapa harus di akhir pekan? Kita tidak melakukan itu. Kalau ada masalahnya, diupayakan secepat mungkin diselesaikan supaya tidak membesar seperti itu. Apalagi menunggu menumpuk masalah yang ada ini bisa meledak. Apalagi masalah kan terus pasti ada ya. Kalau ditunda-tunda, dijadwal malah tambah banyak. Betul. Makanya kita insidental, ketika ada masalah sesegera mungkin kita selesaikan. Baik. Terima kasih. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa nih yang selama ini mempermudah ataupun membantu Pak Lihin dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Hampir semua warga sekolah yang membantu. Dilibatkan. Ya, dilibatkan, kemudian bahkan ya kadang
kita anggap sebagai bawahan yang paling bawah, tukang bersih-bersih itu ya, kebersihan atau satpam, kadang malah memberikan solusi, oh iya ya solusinya seperti ini gitu ya. Jadi ya terutama kalau secara struktural runtutnya ya dari Waka, kemudian dari Dewan Guru, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dalam mencari solusi kita bisa acak seperti itu. Artinya satpam bisa memberikan pandangan, oh iya ya betul juga ya, ini kita terima seperti itu. Jadi semua warga sekolah. Semua warga sekolah. Ya, termasuk peserta didik itu. Iya, Mas. peserta didik kemarin juga peserta didik memberikan masukan. Pak, seperti ini nih gitu. Supaya airnya banyak nanti dibuat seperti ini, kan kemarin kekurangan air itu. Okay. Karena ya, kemarau itu iya, ya. kemarau. Nah, kita wah bagus juga kamu nak ya, kita terima seperti itu. Luar biasa sekali jawabannya, menginspirasi sekali Pak. Ini. Kemudian selanjutnya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Pak Lihin, ini pembelajaran apa yang dapat Pak Lihin petik dari pengalaman Pak Lihin dalam pengambilan keputusan dilema etika? Iya betul. Terima kasih kembali lagi kepada dilema etika atau bujukan moral itu seperti itu ya. Yang kita melihat dari sudut pandang, kemudian prioritas seperti itu. Prioritas program, kemudian visi misi itu menjadi acuan seperti itu. Menjadi acuan kita ketika memilih, oh ini benar. Tapi visi sekolahnya itu mana gitu kan. Nah, kalau benar vs benar, kemudian ada yang benar, tetapi lebih dekat kepada visi, misi, program kegiatan sekolah ya kita ambil. Oh, itu yang diambil. Iya, kita kan, sekolah kita kan ada sekolah sehat ini, program kita 4 tahun ini kan mewujudkan sekolah sehat. Kemudian di situ ada masalah misalnya pembuatan tempat sampah gitu. Kemudian itu kan benar. Kemudian ada yang memilih program kewirausahaan ya, kewirausahaan yang itu untuk kegiatan meningkatkan kreativitas siswa dalam berdagang. Nah, ini kan dulu program sekolah kita itu sekolah kewirausahaan, tapi program kita 4 tahun ini kan kita sebagai sekolah sehat itu kan benar vs benar itu. Betul. Mau diambil yang mana gitu kan. Nah, kita ambil yang mendekati mewujudkan visi sekolah. Luar biasa ini. Kan jadi ringan kita kan seperti itu mewujudkan visi sekolah. Mana yang prioritas tadi, kemudian mana yang sesuai dengan visi sekolah. Jadi sudut pandang kita kembali kepada sudut pandang dari sisi mana kita mengambilnya seperti itu. Luar biasa ini. Akarnya di situ. Luar biasa ini jawabannya Pak Lihin, keren. Ini menginspirasi, mudah-mudahan ini jadi pengalaman yang dapat dibuat motivasi lah ya untuk saya sendiri, terutama ini karena saya sedang mengikuti calon guru penggerak ini angkatan 8 dan ada tugas terkait dengan wawancara dengan pimpinan. Nah, saya memilih untuk di SMA Muhammadiyah 4 Banjarnegara ini luar biasa. Pak Lihin, terima kasih atas waktunya, kemudian jawaban-jawabannya yang menginspirasi saya pribadi seperti itu. Sekali lagi terima kasih dan mohon undur diri. Apabila mengganggu ini waktu bekerjanya ini jadi terganggu, mohon maaf sekali. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Listianto yang telah sudilah memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama belajar, Mas. Kita doakan juga mudah-mudahan guru-guru yang di SMA Muhammadiyah 4 Banjarnegara bisa mengikuti jejak Mas Listianto. Harus itu Pak. Ini jadi guru penggerak, lolos seperti ini. Amin. Mudah-mudahan bisa ikutlah gitu ya. Kalau saya saja bisa, pasti teman-teman di sini juga sangat-sangat bisa. Karena ilmunya bagus sekali Pak. Terus kemudian nanti ya Mas Lis bisa ada waktu mungkin memotivasi teman-teman untuk menjadi guru penggerak gitu. Mungkin desiminasi. Desiminasi lah seperti itu. Nanti kalau diminta untuk memotivasi teman-teman,
insya Allah siap nanti kita atur waktunya saja Pak. Barangkali ada program dari programnya Mas Lis untuk diseminasi, pilih saja Oh, ada Pak. ini alma mater gitu Siap, kan. siap, Gitu. siap Pak. Ya, memang ada Pak. Waduh, Setiap modul itu memang harus dideseminasikan. Oh, gitu ya. Jadi, kemarin juga saya sudah alhamdulillah rutin seperti itu. Setiap modul selesai kami share ke teman-teman seperti itu untuk motivasi, paling enggak teman-teman ikut sedikit paham lah dengan program ini. Iya, Karena betul. materinya keren banget, Mak. Iya, Bagus betul. banget. Insya Allah nanti tambah maju. Ini kan SMA Muhammadiyah 4 Banjarnegara sudah maju nih. Nanti wah tambah maju. Tapi lagi, kalau kita tidak mengikuti program ilmu-ilmu terbaru seperti kayak jenengan ya tetap kurang informasi itu. Yang perlu kita upayakan ya tetap mengikutilah yang jadi program kementerian maupun dari teman-teman yang udah lolos. Siap belajar lah intinya kita. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Pak Lihi. Sama-sama. Saya mohon undur diri. Monggo. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.